Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua. Kesempatan kali ini ya kita masih mempersiapkan jualan. Ini yang bikin adonan, ini yang bikin tatapan adalah Kak Yana. Nah, Kak Yana sendiri ini ya teman-teman, teman lama. Dulu pernah ketemu di mana Kak? Magelang Kak ya? Di Magelang. Aslinya orang mana Kak? Bandung. Orang Bandung tuh. Beliau asli orang Bandung. Ketemu saya itu tahun berapa tuh ya dulu? Tahun 2015, 16. Nah, ketemu saya di 2016 dulu teman-teman ya. Gak nyangka bisa ketemu lagi. Sekarang ada di Kalimantan. Jauh ya teman-teman. Dulu ada di Jawa. Aslinya Bandung. Dulu sempat jualan soto. Kayaknya dulu sempat jualan soto, terus ketemu kita jualan bolang-baling, kalau di Jawa dulu namanya teman-teman, bolang-baling atau roti goreng ya, cakwe. Dan sekarang kita ketemu di Samarinda, sama-sama jualan odading dan mengerjakan odading nih. Jadi kita tidak tahu ya teman-teman, awal dari sebuah perjalanan usaha itu ya, awalnya kita tidak tahu ya apa yang akan kita lakukan. Nah, setelah kita mengenal seperti kuliner seperti ini ya, akhirnya kita saat ini memilih kuliner tentang odading atau roti goreng sendiri ya. Jadi sambil kita menyiapkan nih ya teman-teman, jadi ini Kak Yana yang sedang meratakan cakwe ini teman-teman. Untuk sore hari ini kita memang masih di bulan Ramadan ya, jualan sore, dan bersama Kak Yana saya sendiri. Kak Yana aslinya dari Bandung. Bandung itu kota apa kabupaten Kak? Kota. Kota ya. Jadi kota. Saya juga belum pernah lewat-lewat di Bandung, cuma belum begitu mengenal Bandung ya, cuma lewat selintas di Bandung, jadi begitu belum paham. Tapi kalau Bandung itu kalau masalah kuliner memang ya paling hebat ya sepertinya. Nah, Kak Yana sendiri malah dapat ilmu roti goreng ini malah bukan di Bandung, malah di Jawa Tengah ya. Mengenal kuliner itu malah di Jawa Tengah, bukan di Bandungnya. Padahal terkenal odading itu di orang-orang Bandung ya. Orang Bandung cakwe, bahkan sempat viral odading Mang Oleh itu ada di Bandung ya. Jadi kita tidak tahu ya teman-teman. Yang banyak orang mengatakan, kadang kalau ketemu dengan kita itu kadang mengatakan orang Bandung ya. Padahal ya secara sendiri kan kelihatan kita bukan orang Bandung. Tapi kalau Kak Yana ini kelihatan orang Bandung kan seperti itu. Jadi wajar kalau banyak ditanya orang Bandung jualan odading gitu kan, memang viralnya, terkenalnya gara-gara odading Mang Oleh itu ya orang Bandung ya teman-teman. Jadi kita tidak, sebenarnya jualan odading itu tidak harus mengenal daerah tertentu ya teman-teman, tidak mengenal daerah tertentu. Jadi kita tidak tahu ya teman-teman asal muasalnya sendiri ya. Odading ini dari mana ya, yang kita tahu bahwa kita dulu, saya sendiri belajar dulu ketika saya berada di Jogja ya, dan walaupun saat ini banyak mengatakan bahwa odading itu memang asalnya dari daerah sekitar Bandung, Jakarta, tapi nyatanya banyak sekali ya jualan odading itu bukan hanya orang Bandung, ataupun kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu lebih terkenal. Di Jawa Timur ya, dari Jawa Timur seperti Blitar, Kediri, Surabaya itu banyak sekali yang jualan roti goreng. Lagi di daerah-daerah Kalimantan itu banyak orang-orang dari Jawa Timur seperti itu ya. Dan kita sendiri yang beda dari daerahnya ya. Dan apalagi kalau sekarang saya itu jualan ditemenin bersama Kak Yana, beliau asli dari Bandung. Tapi beliau sudah kita ceritakan tadi, mengenal kuliner ini justru bukan dari Bandungnya, ketika ada di Jawa Tengahnya seperti itu. Sama dengannya saya pribadi ya teman-teman. Saya pribadi mengenal
odading atau bolang-baling lah di sana tuh. Dari Jogja ya, dari Jogja sendiri, dan sampai saat ini kita berjualan di Samarinda ya, di Kalimantan Timur ya terutama. Nah teman-teman, kalau di Jawa sendiri itu terkenal dengan bolang-baling Semarang. Nah kita satu ya, orang tempat saya belajar dulu memang artinya banyak yang dulunya berkecimpung di daerah Semarang, karena tidak dipungkiri ya, resep-resep itu hampir sama walaupun kita ada variasi sedikit dan perbedaan sedikit. Mungkin lebih bagus yang di Semarang seperti itu. Jadi kita punya ya kreasi sendiri, jadi mungkin tidak seluruh sama 100%, tapi secara resep ataupun asal muasalnya yaitu memang dari teman-teman yang pernah dulunya berjualan di Semarang. Jadi itu sekilas ya teman-teman, asal muasal ketika kita berdagang itu, dan dari mana resep yang kita dapatkan asal mulanya ya. Tetapi dengan berjalannya waktu kita pun menyesuaikan dari kebutuhan kita, artinya apa yang menjadi nyamannya kita membuat bolang-baling atau daging ini atau babi goreng ini yang kita tambah-tambahkan, dan ada yang kita kurangi dari awal kan. Dan mulai dari bentuknya pun sedikit kita sudah mulai berubah, karena memang mungkin kita tidak bisa meniru yang aslinya ya, artinya bentuk dan yang mungkin mereka lebih bagus cara membuatnya. Dan kita namanya dulu belajarnya pun tidak secara langsung, artinya tidak ikut lama dengan orang lain, tapi secara benar-benar belajar. Dan kemudian ya kita memang awalnya tidak terlalu menguasai ya teman-teman. Akhirnya kita dengan cara otodidak juga mempelajari dikit demi sedikit, dan akhirnya bisa. Dan nah kali ini teman-teman kita memang masih mempersiapkan dagangan, mempersiapkan, nah baru buka di sore hari ini selama bulan puasa. Bahkan ada teman-teman yang pernah bertanya pada saya melalui komentar ya, penjualan gimana kalau di Kalimantan itu pas sore hari. Ya alhamdulillah teman-teman ya, pada bulan puasa ini kita sudah lumayan, artinya tidak begitu mempengaruhi penjualan dan masih stabil karena kita juga jualannya pagi dan sore ketika di Kalimantan ini. Jadi ketika buka sore juga tidak mengurangi pelanggan, dan masih stabil ya seperti itu. Cuma bedanya kalau paginya kita libur. Jadi seperti ini ya teman-teman keadaan yang kami rasakan berjualan di sini. Walaupun sekarang itu kan memang kenaikan harga bahan baku memang sangat luar biasa ya, kita merasa, tapi kita masih bisa menyiasatinya. Nah jadi teman-teman ya, bedanya itu kalau kita berjualan di Kalimantan dan Jawa itu ada satu perbedaan. Kalau di Kalimantan itu justru yang paling lebih laku ya itu bukan di roti gorengnya, ya memang masih lumayan, cuma kurang dibanding dengan cakwenya. Cakwenya itu bisa hampir 2 kali lipat kita membuatnya gitu kan. Jadi berbeda dengan daerah-daerah Jawa, mungkin karena memang kultur ya, karena ya kita bisa tahu sendiri kalau di Jawa itu rata-rata suka yang rasa manis ya, sehingga dengan rasa-rasa manis, roti manis itu memang lebih banyak tertariknya ya. Tapi kalau gurih di sini tuh lebih sangat laris, artinya lebih mendominasi ya, karena mungkin orang-orang di sini kan bukan hanya orang Jawa ya, bahkan suku-suku lain banyak di sini seperti Kudus, Banjar, Dayak gitu kan, dan pendatang-pendatang lain lah seperti dari NTT dan lain-lain. Jika memang di daerah Kalimantan Timur kan. Tapi ada persamaan ya, ketika dulu saya pernah berjualan di daerah Palembang ya teman-teman, sama halnya seperti ini. Jadi antara penjualan cakwe dan odading itu seimbang, artinya lebih dominan di cakwenya ya, ini lebih laris di cakwe, mungkin karena memang selera setiap kultur daerah itu mesti berbeda-beda ya, suka rasa gurih ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini pembedanya ya, ketika kita usaha di perantauan terutama di daerah-daerah Kalimantan, bahkan di Sumatera pun saya pernah merasakan, nah, itu memang ada satu perbedaan. Nah, kalau di Jawa Tengah khususnya itu memang kalau bolang-baling itu atau roti goreng itu sudah menjadi makanan seperti makanan pokok ya. Jadi setiap kita buka itu pasti sudah ramai pembeli kan.
Jadi di sini saya dengan Kak Yana ini jualan sore sekarang. Nah, sebenarnya yang jualan sini kan bukan kami, karena masih pulang lebaran ya, artinya pulang lebaran, jadi kami menggantikan, dan kalau habis lebaran nanti baru megang yang masing-masing kan, seperti itu. Jadi ini ya teman-teman, sedikit cerita kami dari pedagang daging atau roti goreng yang ada di Samarinda ya, khususnya terutama pada saat bulan puasa ya, saat sela-sela persiapan membuka dagangan. Jadi itu saja teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menyupport channel kami, dan salam sukses buat teman-teman para pedagang kaki lima yang terutama di Kodasi dan Cakwe dan teman-teman lainnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, dan apa yang menjadi cita-cita kita, menjadi event kita bisa terwujud, dan setidaknya kita terus berkarya ya dengan apa yang kita bisa, dan bisa memenuhi kebutuhan pokok kita ya seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih ya teman-teman, kita berjumpa lagi di video dan tayangan berikutnya.